marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Nak Purwoko. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Purwoko mendapat limpahan rahmat ya dari Allah ya, karena sudah membantu memimpin doa. Amin. Nah, baik, sebelum Bapak memasukkan materi, ya, Bapak harap kalian untuk selalu fokus pada materi yang akan Bapak tayangkan nanti. Jangan main-main. Kemudian kameranya tolong dihidupkan biar Bapak bisa memonitor kalian, ya, agar kalian selalu fokus dan konsentrasi terhadap pelajaran ini. Tunggu ya. Baik, Pak. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Kelihatan ya? Kelihatan, Lihat, Pak. Pak. Ya, Baik, Pak. Sudah muncul, Pak. ya. Jadi pada hari ini ya, kalian akan mempelajari, ya, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun kompetisi dasarnya, yakni yang pertama 3.1 menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengamati PowerPoint video, kalian bisa mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara teliti dan disiplin. Kemudian setelah melakukan diskusi dan melihat tayangan, kalian bisa mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai fungsi dan pandangan hidup bangsa secara teliti. Nah, ada pertanyaan terkait tujuan pembelajaran? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, baik, kita lanjut ya. Belum, Pak. Belum. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ke arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, istilah Pancasila sudah diperkenalkan pertama kali oleh Bapak Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, adapun fungsi dan peranan Pancasila ini telah termuat menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan, dinyatakan fungsi Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Nah, hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, fungsi dan peranan Pancasila. Jadi fungsi dan peranan Pancasila di sini ada 7, yakni yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kira-kira siapa yang mau melanjutkan? Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia? Coba siapa yang mau menjelaskan? Nak Purwoko bisa menjelaskan? Ya, silakan. Pancasila sebagai jiwa bangsa ya, Pak? Ya. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia hidup dalam jiwa Pancasila. Artinya setiap hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu harus dijiwai oleh Pancasila, Pak. Ya, betul sekali Nak Purwoko. Tepuk tangan untuk Nak Purwoko. Ya, baik. Jadi, dalam fungsi dan peran Pancasila, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini maksudnya adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, ya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian Indonesia. Siapa yang mau memberi masukan tentang Pancasila sebagai kepribadian Indonesia? Ayo, siapa yang berani? Iya, silakan. Nak Puja. Ya, Pak. Pancasila sebagai kepribadian Indonesia sebagai hal yang memberikan corak menjadi pembeda dengan bangsa yang lain. Iya, bagus Nak Puja. Tepuk tangan untuk Nak Puja. Nah,
Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia ini memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Ini artinya maksudnya adalah dengan adanya Pancasila ini memberi pembeda ya, antara bangsa kita dengan bangsa Inggris, ya, kemudian dengan Amerika, ya, jelas berbeda sekali. Nah, kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ayo, siapa yang mau memberi masukan? Apa maksudnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber Saya, hukum? Pak. Iya, silakan, Nak Purwoko. Wah, aktif Nak Purwoko ini ya. Ya, silakan Nak Purwoko. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum maksudnya adalah sumber hukum yang mengatur semua atau segala sumber hukum yang ada. Artinya tidak ada sumber hukum yang lain selain Pancasila ini, Pak. Iya, betul sekali Nak Purwoko. Waduh, hebat Nak Purwoko ini ya. Nah, jadi maksud Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini maksudnya adalah Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum di Indonesia. Jadi setiap hukum harus tunduk dan patuh kepada Pancasila ya. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ini maksudnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ya. Walaupun Pancasila ini disahkan oleh PPKI, tapi PPKI ini merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia ya. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ini maksudnya adalah Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sini maksudnya adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Ini maksudnya adalah Pancasila dijadikan kerangka acuan tolak ukur parameter arah dan tujuan untuk menentukan arah pembangunan. Selanjutnya kita ke yang B. Baik, kira-kira ada pertanyaan nggak terkait fungsi dan peranan Pancasila tadi? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, sudah jelas. ya. Jelas, Ya, Pak. Ya, alhamdulillah jelas, kalau sudah Pak. jelas, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke B. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Jadi rumusan Pancasila itu terdapat dalam alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945. Secara yuridis, ya, Pancasila tersebut sudah sah dan mengikat seluruh lembaga negara, ya, lembaga masyarakat, tanpa terkecuali. Ya. Kemudian peneguhan Pancasila ini telah termuat dalam ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing tahun 1998 tentang ketetapan MPR tahun 1978 tentang pedoman pengamalan Pancasila. Ya. Selanjutnya di sini ada video. Ya. Bagaimana? Sudah ditonton belum videonya? Kemarin sudah Pak kirim linknya. Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah. Pak. Alhamdulillah kalau sudah ya. Jadi Bapak tinggal melanjutkan lagi. Nah di sini ada artikel ya. Ada artikel. Ya. Kalian harap untuk mendiskusikan ya. Kelompoknya sudah Bapak bagi tadi, sudah Bapak bagikan di grup ya. Dan beserta LKPD-nya ya. Tolong dibuka nantinya. Jadi tugas kalian mendiskusikan, menelaah tentang isi materi tadi, video dan artikel tersebut ya, bersama teman-teman kamu ya. Nah, setelah kamu mendiskusikan, menelaah, nanti kamu membuat pertanyaan ya. Membuat pertanyaan. Nah, yang pertama kamu membuat resume tentang arti dan fungsi Pancasila. Apa kira-kira arti dan fungsi Pancasila tersebut. Kemudian setelah itu menjelaskan makna Pancasila
dan seterusnya ya. Baik. Kalau gitu silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit. Baik, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, baik, waktunya sudah habis ya, Nak ya. Sudah 20 menit. Baik, Bapak meminta kelompok 1 untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan. Perwakilan. Ini saya, Pak. Iya, silakan, Nak Purwoko. Wah. Saya, Pak Purwoko, Pak. Iya, ya, silakan, Nak Purwoko. Oke, saya mau presentasikan hasil diskusi ya, Pak ya. Iya, iya, ya. Menurut kami, secara umum fungsi Pancasila dan peran Pancasila menurut TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 2000 Ya. tentang sumber hukum dan nasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ya, baik. Kemudian yang kedua, Pak, Ya. apakah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai pedoman atau petunjuk atau arahan dalam melaksanakan semua Ya. kegiatan atau aktivitas hidup dalam kehidupan dalam segala bidang. Ya, sudah. Waktunya udah habis Ya. ya. Baik. Selanjutnya kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya ya, sebagai warga negara yang baik ya, dan bertanggung jawab, sudah seharusnya kita tunduk dan patuh kepada Pancasila ya. Dengan tunduk dan patuh kepada Pancasila berarti kalian sudah cinta kepada tanah air. Nah, kemudian hal yang bisa kalian tunjukkan kalau kalian cinta tanah air ya, kalian tetap berada di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Paham semuanya? Paham, Nak ya? Paham? Paham, Pak? Ya. Paham, Pak. Jadi Paham, Pak. sudah Bapak bagikan link Paham, untuk Pak. evaluasi ya, silakan kerjakan. Bapak beri waktu sekitar 1 jam untuk mengerjakan evaluasi. Baik, demikianlah yang Baik, bisa Bapak Pak. sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan waktunya. Jadi Anda juga kan di layar laptop Anda kan kelihatan waktunya. Anda mulai jam berapa? Kalau 9.17, jadi akhirnya 9.27. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi diperhatikan jadwalnya, ya waktunya ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Lewat. Ya. Iya, Pak. Jadi seharusnya 9.17, lewat 3 menit, 4 menit Anda lewat. Oke. Saya tidak akan mengomentari, memang tidak akan mengomentari kritik Anda, saya nilai aja. Iya, Pak. Baik, Pak. Nilai sudah. Sekarang saya ingin tanya pemahaman Anda tentang apa namanya pembelajaran abad ke-21. Ya. Ya. Salah satu ciri pembelajaran abad 21 itu adalah ada PPK namanya. Ya. Apa sih PPK menurut Anda? PPK ini, Pak, penguatan pendidikan karakter, Pak. Nah, Ya. kenapa penting itu? Ya, penting, Pak. Di situ kan Anda kan udah belajar modul pertama itu Iya. apa dulu? Penguatan integritas ya? iya, Pak. Penting, Apa Pak. penting itu? Karena PPK ini membentuk perilaku siswa, Pak ya, dari perilaku disiplin, kemudian memiliki kemandirian dan sebagainya, Pak. Oke ya. Sama dengan teman Anda tadi saya tanya, Anda paham nggak tentang teori belajar? Teori belajar. Insya Allah, Pak. Ya. Coba apa aja yang Anda katakan tentang teori belajar yang Anda pelajari dari modul 2 itu, dari modul pedagogik? Sepengetahuan saya, teori belajar itu ada teori belajar kognitif, kemudian konstruktivistik, behavioristik, itu, Pak. Ya. Dari kalau setelah Anda baca ikuti di modul pendidikan pedagogi, kemudian ada modul tentang pembelajaran inovatif dan merancang pembelajaran inovatif. Keterkaitannya adalah ini tandai dengan nilainya IPEK, HOT, Iya, Pak. ICT, kemudian PATSI ya. Iya, Pak. Anda dari pengembangan apa namanya karakteristik pembelajaran abad 21 itu berangkat dari teori yang mana itu dari tiga teori kognitif, behavioristik dan konstruktivistik yang mana yang dipakai? Jadi menurut saya ini semuanya masuk, Pak ya.
Ada Oh, kontrafistik masuk, behavioristik masuk, Pak. Kognitif juga masuk kayaknya, Pak. nah sekarang saya tanya, Hmm. oke, kesemuanya ada ya, Iya, Pak. dipakai dari heuristik, kognitif, dan behavioristik ya. Hmm. Kemudian kognitif, heuristik, dan konstruktivistik. Apa model pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran itu menggunakan landasan teori behavioristik? Pendekatan, Pak ya. Pendekatan, Pak ya. Ya, Ya, pendekatan tipek itu bisa, Pak. behavioristik mana? Gimana ya behavioristiknya? Jadi behavioristik ini kan maksudnya adalah mendepankan tingkah laku, Pak ya. Merupakan rujukan utama dari hasil belajar. Nah, jadi untuk dari pendekatan tipek ini Apa namanya? Dalam teori behavioristik itu katanya Pak, orang belajar itu dalam rangka apa? Belajar itu apa katanya? mendepankan Behavioristik. tingkah laku, Pak, sebagai rujukan utama pada hasil belajar, Pak. Jadi tingkah laku itu Ah, hasil belajarnya merujuk ke tingkah laku, Pak. Oke, ada Ya. perubahan gitu Iya, gitu ada ya. perubahan ya. Sekarang pembelajaran 421 yang berbasis pada teori behavioristik kata Anda tadi adalah misalnya dalam TIPEC Iya, ya. Nah, bisa dan itu, Pak. TIPEC mana sih yang behavioristik itu? Iya. Dasar filosofi berpikirnya itu adalah filosofi berpikir behavioristik. Iya, Yang mananya? dengan tipek kan teknologi, Pak. Teknologi ini membantu siswa untuk mempermudah pemahaman terhadap pengetahuan, Pak. Jadi dengan adanya teknologi, siswa ini mudah untuk memahami materi yang saya ajarkan tadi, sehingga mempermudah juga untuk membentuk tingkah laku sebagai rujukan utama pada hasil belajar pada teori behavioristik, Pak. Oke. Kalau konstruktivistik gimana itu? Karakteristik pembelajaran bersatu yang berangkat dari ide Kalau pemikiran konstruktivistik tadi, konstruktivistik. ya, konstruktivistik kan di sini membangun informasi, ya, pengetahuan merupakan suatu harus dibangun siswa secara bertahap. Ini bisa dari bentuk produk, Pak ya. Jadi saya tadi di dalam pembelajaran tadi menyuruh siswa untuk membuat produk, yakni produk pertanyaan setelah mereka menelaah, kan, mendiskusikan, kemudian dibuat dalam bentuk pertanyaan. Bagi saya itu suatu pertanyaan itu sudah termasuk produk, Pak. Sudah termasuk dalam konstruktivistik, Pak. Teori konstruktivistik. Gitu. Ya, Pak. Konstruktivistik itu produk atau proses? Konstruktivistik itu produk atau proses? Proses, Yang Pak. menjadi fokus. Proses, sedangkan Proses produknya itu. itu hasil dari proses tadi, Pak. Nah, jadi tidak nyambung, tidak sama dengan yang Anda katakan tadi. Kalau hasilnya dia bisa apa, itu produk namanya. Kalau konstruktivistik kan proses. Iya, Pak. Untuk Kata Anda tadi di hasilnya dia bisa menyebut. iya, prosesnya mereka menelaah, Pak. Menelaah, mendiskusikan, kemudian membuat pertanyaan terkait dari materi, video, dan artikel yang sudah saya tayangkan tadi, Pak. Ya, jadi konstruktivistik itu kepada prosesnya, ya. Iya, Pak. Proses, ya. Oke. Terus mana kegiatan pembelajaran Anda yang menunjukkan Anda menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis HOTS? Kegiatan mana itu? Hot, Pak Apa ya. HOTS ini ya? HOTS itu tidak ada HOTS itu apa? HOTS itu apa sih? Hot itu pola berpikir high order thinking skill, Pak. Jadi untuk dalam pembelajaran tadi ya, yang saya terapkan tadi, hotnya ada di tujuan pembelajaran, itu sudah menurut saya sudah hot. Kemudian setelah diaplikasikan, di situ membuat kalimat tanya itu sudah termasuk hot, Pak. Jadi kan saya tadi menyuruh anak untuk mendiskusikan, kemudian membuat pertanyaan. Jadi membuat kalimat tanya itu sudah termasuk hot, Pak. Membuat kalimat tanya. Iya. Aduh, membuat kalimat tanya tadi. Ada, Pak. Membuat pertanyaan itu. Kalimat tanya. Membuat pertanyaan itu kan, Pak. Oh, gitu.
mengajukan pertanyaan, membuat pertanyaan, ya, bukan membuat kalimat tanya, kan? Jadi makanya sekarang di pelajaran bahasa Indonesia, tapi mengajukan pertanyaan, maksudnya membuat Iya, pertanyaan, iya, ya, membuat pertanyaan, ya, Pak. Ya. gitu maksudnya. Iya, Pak. Nah, bukan membuat kalimat pertanyaan, membuat kalimat pertanyaan, buat kalimat dia berarti kan, ya. Oke, kalau menurut Anda penilaian yang ideal yang berbasis pada pembelajaran abad 21 itu penilaian yang seperti apa? Penilaian. Evaluasi, Pak. Ya, yang evaluasi atau penilaian yang berangkat dari pembelajaran abad 21 itu penilaian seperti apa sih? Nyambung pertanyaan saya, enggak? Enggak, Anda bisa juga Maksudnya, jawab, Pak? enggak. Makanya konsentrasi Anda dengarnya. Iya, Pak. Penilaian dari pembelajaran yang berangkat dari pembelajaran abad 21 itu penilaian yang seperti apa yang diinginkan dalam pembelajaran abad 21? Penilaian yang bagaimana? Penilaian. Ya. Oke, waktunya sudah habis, enggak apa lagi ya. Sudah habis, sudah lebih 2 menit. Jurnal mungkin, Oke, Pak. silakan Pak Emil lanjut. Bisa jurnal? Ya, terima kasih Pak Alfi. Ya, silakan dengan Pak Emil Oke, lagi. Pak Andika Prayogo ya. Baik, Pak. Poin B Pak Andika ya, langsung jawab cek itu ya kalau pertanyaan ya. Pak Emil minta contohkan TIFEK di perangkat pembelajaran TIPEK, Pak ya. Pak Handika. Iya, Pak. TIPEK, Pak. TIPEK. Kasih contoh. Jadi dalam TIPEK. pembelajaran tadi saya menyuruh anak untuk mengamati PowerPoint teks, Pak. Kemudian mengamati video, itu sudah termasuk komponen dari TIPEK, yakni komponen teknologi, Pak. Kemudian pedagoginya dengan mengamati PowerPoint tadi ya. Di sini membantu siswa untuk paham terkait knowledge-nya, Pak. Knowledge, pengetahuannya, Pak. Emil tanya nih Pak Handika. Baik, Pak. Kalau anak mengamati di tujuan pembelajarannya ya, mengamati apa namanya itu tayangan PPT ya. Iya, Pak. Itu masuk TIPEK atau masuk HOTS? Mengamati tayangan itu sudah TIPEK, Pak. Dan sudah Ya, termasuk HOTS atau termasuk TIPEK? Nah, di mana letak HOTS-nya, di mana letak TIPEK-nya? TIPEK-nya mengamati PowerPoint, kemudian nya dari KKO-nya, Pak. KKO-nya apa dia? Kalau KKO tadi menelaah. KKO-nya? Menelaah. Ngapa berganti jadi mengamati? Kalau mengamati itu KKO C berapa itu Pak Handika? Mengamati. C2, Pak ya? Kata kerja operasional C berapa? C2 kayaknya. Apa C3, Pak? Lupa saya, Pak. C2, C3. Itu Lots, Pak. Lots, Pak. Nah. Pak, jadi kita lagi tahu bahwa mengamati itu termasuk lots. Kalau menelaah HOTS. Nah, ngapa mengamati? Tadi menelaah, Pak. Ada di petunjuknya tadi. Petunjuk di PowerPoint, Pak. Bingung aku tuh Pak Emil sebenarnya. Kalau siswa menelaah, nyengok PowerPoint, mana menelaah? Yang benar tuh mengamati. Barangkali itu ya pikirannya kali ya. Iya, Pak. Iya. Gak dipelajari lagi ya. Iya, Pak. Makasih, jadi Pak. redaksi kalimat yang mana yang
Kan kata kerja operasional itu kan banyak, kalau Iya, Pak. kita lihat di Anderson itu kan, nah dilihat yang sesuai untuk kita gunakan KKUNC 4 ke atas itu yang berkaitan dengan tayangan yang kata TPEC tadi Pak lanjutkan Iya, Pak. Ini teori belajar apa Bu Andika pakai? Behavioristik, kontroversisme, kognitif, itulah Pak. Banyak nih teori Kayaknya itu Pak, belajarnya. behavioristik dan Jadi kontroversistik Pak. Iya, Pak. Cuma khawatir baik, ngerti dah dengan teori belajar itu yang sebenarnya. Jadi kita pelajari benar itu yang mana nian Iya, Pak. Kalau behavioristik versi persepsi Pak Andika bagaimana itu bentuknya? Kalau behavioristik itu apa sama dengan Pak Purwoko tadi? Itu Pak, mengedepankan tingkah laku sebagai rujukan dari hasil belajar Pak. Menurut saya Pak. Contohnya apa contohnya? Jadi kalau anak belajar tentang norma, hobi dengan contoh ya, kalau anak belajar tentang norma, jadi sebagai hasil belajarnya anak bisa mengaplikasikan norma-norma yang ada pada masyarakat. Jadi lebih ke hasilnya Pak, hasil belajarnya itu. Contohnya mana? Bentuk aplikasi. Jadi contohnya mereka. Ya, mana bentuknya? Jadi dengan mempelajari norma, anak bisa menerapkan norma di masyarakat. Contohnya norma agama. Anak tersebut bisa sholat 5 waktu setelah mempelajari norma agama. Norma kesopanan. Anak-anak bisa menerapkan, bisa sopan dengan orang tuanya, berkata lemah lembut kepada orang tuanya. Demikianlah Pak. Seperti itulah Pak. Ya benar itu ya. Iya Pak. Ya, oke. Ini satu lagi pertanyaan Pak Emil untuk Pak Andika ya. Iya Pak. Nah di perangkat pembelajaran Pak Andika itu, di mana letaknya creative thinking? Creative thinking. Creative creative thinkingnya thinking. Pak. Apa persepsi Pak Andika creative thinking itu? Creative thinking itu pola pikir anak dalam berpikir kritis Pak. Berpikir kritis. Kalau di pembelajaran tadi itu salah Pak Andika kalau ngomong ke berpikir kritis. Pak Emil tidak nganu kreatif. Kreatif Pak ya? Ya creative thinking. Oh creative gimana thinking. dengernya? Oh, kalau creative thinking tadi tidak ngomong kreatif tadi teman-teman. Mau Pak jarikan agak itu Pak sini. Ya agak lemot ya sudah. Ya. Jadi maksudnya agak beli jaringannya. Jadi maksudnya kreatif ini tadi anak-anak disuruh membuat pertanyaan, menelaah, kemudian membuat pertanyaan. Bisa dikatakan itu bisa jadi kreatif Pak. Dalam memahami materi, kemudian membuat pertanyaan Pak. Buat pertanyaan yang bagaimana contohnya? Tadi sebentar Pak. Pak Emil ini kalau nanya dalam Jadi tadi ngejer anak-anak tadi disuruh membuat kalimat pertanyaan seperti apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian apa arti penting hari kesaktian Pancasila, kemudian apa fungsi dan peranan Pancasila, kemudian apa akibatnya jika satu negara tidak memiliki dasar negara. Pak Andika ngajar tingkat apa? SMP Pak. SMP? Iya Pak. Oh iya. Tapi walaupun SMP kayaknya yang diajar gitu C1 kalau itu Pak Andoko. C1. Iya C1, C2. Ya, Pak. Dapat menyebutkan mundur Pak Andika. Kaget di ini ditelaah lagi KKO-nya Ya. Ini kan ajar C1 sebutkan. Iya, Pak. Jelaskan, jangan lagi kalau bisa Ini materi pertama, Pak. Dalam itu bab 1, Pak.
Nah, kalau selain dari itu bentuk selain dia anak apa siswa peserta didik disuruh buat pertanyaan, dalam bentuk apa lagi yang kreatif itu? Kreatif. Untuk Pak Andika meletakkan kreatif thinking itu di mana? Di apa nama di perangkat pembelajaran? Membuat resume, Pak. Di Buat dalam- resume. Bisa membuat anak kreatif enggak? bisa Resume. bisa kreatif dalam memilih Apa yang di resume? Apa yang di resume? arti dan fungsi Pancasila, Pak. Resume itu apa dia, Pak Handika? Jadi resume ini menulis poin-poin penting ya, terkait materi atau dari materi, Pak ya, bisa dari video, kemudian bisa dari artikel. Apa beda meresume dengan merangkum? Resume dan merangkum, Pak ya, merangkum ya. Ya, terserahlah yang mana dulu. Apa beda resume dengan merangkum? Meresume dengan merangkum. Kalau merangkum, kalau resume ini bisa membuat ringkasan, Pak ya, meringkas. Bahasa kita ringkasannya meringkas. Ya, kalau Ya, rangkum ini hampir sama dengan resume. Cuman kalau dia hampir sama, tidak usahlah merangkum dengan meringkas. Sama ke baik. Hampir mirip. Buang ya. Salah sikap katanya. Iya, Pak. Apa jadi? Bedanya. Ngapa keringetan itu Pak Andika nih? Gugup apa? Nervous apa? Pak Emil kan cuma nanya baik. Iya, Pak. Ya. Apa bedanya? Jadi kalau meresum tadi meringkas, kalau merangkum ini bisa merangkai pokok-pokok penting, Pak, dari uraian. Tangkap Pak Emil tadi merangkai kata-kata. Pak Emil tunggu merangkai kata. Ya benar ya. Ya merangkai apa hal-hal yang penting ya di dalam apa nama materi itu merangkum. Kalau meringkas itu belum tentu merangkai kata-kata yang penting, ngeringkas baik. Ringkas baik. Biasanya kalau rangkuman itu, kalau ringkasan itu bisa kita rangkum. Iya, Pak. Rangkuman juga bisa kita ringkas. Ya, ya. Ya. Tapi yang apa nama itu yang lebih creative thinking untuk Pak Handika itu lebih condong ke merangkum dia Pak Handika. Merangkum, Pak, dengan anak itu merangkum, jangan meringkas. Kalau itu materi padat jadi kecil, tapi kalau merangkum dia berpikir kreatif untuk mengambil hal penting. Waktu Pak Emil sudah habis itu saja. Terima kasih, Pak. Silakan selanjutnya. Terima kasih Pak Emil. Ya, oke, sudah ya. Oke, kita lanjutkan peserta berikutnya. Bu Retno, silakan Bu Retno. Ya, Pak. Ya. Ada Bu Retno ya, ada ya. Pak, saya tampilkan PowerPoint-nya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Sehat, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru. Namun sebelum kita mulai, saya minta untuk
ketua kelasnya Mahmud, silakan dipimpin doanya teman-temannya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Mahmud. Baiklah. Jangan lupa nak ya, ini kan di Zoom meeting, itu ada chat, kalian isi nama kalian, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Dan perlu diingat, kalau memang kalian mau izin ataupun apa, harus izin kepada Ibu dulu ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya pesertanya. Oke. Baiklah nak, ingat saat ini pandemi belum berakhir, jadi Ibu sampaikan kepada kalian tetap jaga kebersihan dan ikuti protokol kesehatan ya. Gunakan masker ya. Pada pertemuan daring pada kali ini pembelajaran PPKN kita akan bahas baru. Ya. Kalian siapkan buku kalian tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah disiapkan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini, karena ini adalah bab baru, jadi ada tujuan-tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Manfaat apa yang kita peroleh nanti dari pembelajaran pada hari ini. Ya, bisa kalian lihat ya di situ di slide PowerPoint, dan sebelumnya juga Ibu sudah bagi link PowerPoint-nya ke WA group kalian masing-masing. Nah, di sini ada 6 tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian mampu menguasainya. Yang pertama adalah mengenai mendeskripsikan makna kedaulatan. Kedua, mengidentifikasikan sifat-sifat kedaulatan. Yang ketiga, menguraikan bentuk kedaulatan. Yang keempat, menelaah teori-teori kedaulatan. Yang kelima, menyaji hasil telaah tentang kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang keenam adalah menyajikan hasil diskusi tentang hakikat dan teori kedaulatan. Oke. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu sudah bagi ya kalian dalam WA group itu pembagian kelompok. Nah, sekarang coba lihat buku kalian di halaman 53. Atau Ibu juga di situ sudah bagi link ya video tentang simulasi pemilu. Kalau kalian tidak bisa bukanya, kalian bisa buka melalui buku cetak yang kalian miliki. Nah, di situ ada gambar simulasi pemilu. Nah, apa sih hubungan simulasi pemilu dengan materi yang akan kita bahas pada saat ini? Coba kalian amati. Ibu minta satu orang memberikan pendapatnya mengenai hal ini. Saya, Bu. Ya, silakan Mahmud. Iya, pemilu, simulasi pemilu adalah contoh nyata dari kehidupan berdemokrasi, Bu, di negara kita. Ya, benar jawabannya. Itu adalah salah satu implementasi dari kegiatan menyalurkan pendapatnya. Nah, ini berhubungan dengan sila keberapa? Ada yang tahu anak-anak? Sila keempat, Bu. Sila keempat, Bu. Oh iya. Ya, benar semuanya. Sila keempat. Jadi kalian paham ya, tahu, kalian sudah pelajari sebelumnya. Nah, sila keempat itu, coba Ibu ingin dengar. Apa bunyi sila keempat itu, Nur? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Bu. Oke, benar. Baiklah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, tolong diingat ya, itu kan sudah dikondisikan ya di dalam WA group, itu Ibu sudah bagi link LKBD. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian perhatikan dulu apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akan mempresentasikan PPT mengenai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, submateri tentang hakikat dan kedaulatan. Nah, sudah kalian simak ya di PPT Ibu. Nah, hakikat dan teori kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Jane Body mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum
dalam suatu negara. Nah, di sini demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Nah, keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, dari gambar tadi di halaman 03, ini adalah salah satu bentuk keterlibatan rakyat. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia, unsur terpenting dari negara, kita harus terlibat. Ya, anak-anak? Oke. Jelas ya sampai sini? Kita lanjut ke materi berikutnya. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Baiklah, jika jelas. Jelas, Bu. Perhatikan di depan, di situ ada pengertian 4 sifat kedaulatan Murjen Body. Ibu minta, silakan Khotijah, sebutkan 4 sifat kedaulatan Jin Body tersebut menurut Jin Body. Ya, Bu. Yang pertama, asli, Bu. Yang kedua, permanen. Yang ketiga, tunggal. Dan yang terakhir, tidak terbatas, Bu. Oke, berarti kalian udah paham ya, dan ini Ibu akan menjelaskan apa sih asli itu. Asli itu artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Sedangkan yang permanen, kekuasaan tetap ada selama negara itu berdiri. Lalu untuk yang tunggal, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Dan yang terakhir, tidak terbatas, kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Sampai di sini jelas ya? Nah, baiklah kita lanjut ke materi berikutnya. Jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, selanjutnya adalah mengenai macam-macam kedaulatan. Coba Ibu minta, Khotijah, dibaca. Ya, Ibu. Macam-macam kedaulatan. Macam-macam kedaulatan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksakan semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan. Itu artinya kedaulatan dalam. Ya, benar. Jadi di sini kita membahas macam-macam kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam. Dari pengertian ini, ada yang bisa memberikan contoh. Dari kedaulatan ke dalam itu apa? Silakan, Nur. Ya, Bu, kalau menurut saya kedaulatan ke dalam itu pemerintah memiliki kewenangan untuk mengurusi, Bu, pemerintahan sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain, Bu. Ya, benar jawabannya kok itu Nur ya. Contohnya adalah kewenangan pemerintahan Indonesia untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara-negara lain. Itu juga berhubungan dengan mengatur bagaimana sumber daya alamnya, wilayahnya, rakyatnya. Nah, ada contoh real yang bisa kalian mungkin bisa lihat di televisi ya. Itu kemarin ada sidang paripurna ya, DPR, MPR. Nah, itu salah satu contoh kedaulatan ke dalam di mana pemerintahan, khususnya lembaga legislatif itu punya kewenangan untuk mengatur pemerintahan ya sendiri dalam artian tugas mereka sebagai lembaga legislatif itu tidak ada campur tangan dari lembaga-lembaga lain. Nah, sampai di sini cukup jelas ya? Oke, Jelas, Ibu. jelas. Nah, di sini ada juga contoh dari kedaulatan luar. Nah, contoh kedaulatan keluar di sini adanya ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Lalu yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dan ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Nah, ini kalau contoh dari kedaulatan keluar. Jadi kita mengadakan kerja sama. Contoh kerjasama yang kita lakukan dengan negara lain itu apa, Cecilia? Contohnya? Ya, Bu. Apa contohnya? Ini, Bu, mengadakan perjanjian dengan negara lain, Bu. Ya, kerjasama apa contohnya? Bilateral, Bu. Ya, Ekspor impor bahan, Bu. Nah,
Kalau bilateral berarti artinya kerjasama yang dilakukan oleh hanya dua Dua negara. negara, Bu. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya. Ada teori kedaulatan, di sini ada teori kedaulatan ketuhanan, teori kedaulatan raja. Nah, baiklah nak. Dari penjelasan Ibu, hari ini kan kalian sudah paham ya dari PowerPoint dan tayangan video, simulasi juga ada. Lalu kalian juga bisa melihat link video pembelajaran yang sudah Ibu bagi. Sekarang silakan kalian kerja kelompok mendiskusikan materi yang sudah Ibu bagi melalui link LKPD di Google Form. Ya. Nanti 10 menit kemudian Ibu akan meminta kalian memberikan presentasi hasil dari kerja kelompok kalian. Silakan. Sekarang silakan kalian bekerja. Dan ingat ya, di saat kalian berdiskusi, sumber belajar tidak hanya fokus pada Ibu. Bisa kalian juga searching, browsing dengan informasi sumber belajar yang lainnya. Ya, oke, silakan dikerjakan. Oke. Bu. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, kalau sudah sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 hasil diskusi kalian apa untuk poin nomor 1 dan 2. Silakan Khotijah atau Nur yang mewakili. Oke, waktunya sudah habis. Cukup aja. Oke, baiklah. Kalian kesimpulan sudah selesai. Nah, sekarang perlu diingat ya anak-anak. Nanti kalian kerjakan evaluasi melalui Google Form. Lalu Ibu tunggu nanti jam 12 paling lambat dikumpul. Dan ingat ada tugas meresum poin-poin di halaman 59. Dan perlu diingat untuk pertemuan minggu depan kalian pelajari tentang bentuk kedaulatan. Oke, Ibu akhiri dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Retno.